Muhammad Syukur, warga Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, tersangka pengedar narkotika jenis sabu, berhasil dibekuk oleh jajaran Satreskoba Polres Probolinggo. Penangkapan pengedar barang haram tersebut merupakan hasil pengembangan dari tersangka Muhammad Faisal dan Muhammad Hafiz, warga Kota Karaksan, yang lebih awal tertangkap di depan pom bensin Dringu, Kabupaten Probolinggo, Selasa 10 Maret 2020 lalu, sekitar jam 22 malam. Berdasarkan keterangan tersangka Muhammad Hafiz dan Muhammad Faisal bahwa narkotika jenis golongan 1 itu diperoleh dari hasil pembelian dari tersangka Muhammad Syukur, warga Lumajang tersebut. Berdasarkan keterangan mereka, polisi bergerak cepat dan melakukan pengejaran. Serunya dalam pengejaran tersangka pengedar barang haram ini, polisi dibuat kesulitan. Bahkan ketika mobil yang dikendarai Muhammad Syukur tersebut hendak diminta untuk berhenti oleh polisi, tersangka ini bukannya berhenti, malah berani menabrak mobil polisi yang tempat kejadian perkaranya di Kelurahan Sepuh Gembol, Kecamatan Wonomerto, Kota Probolinggo. Hal itu ditegaskan oleh Kapolres Probolinggo, AKBP Ferdi Irawan, saat digelarnya press release di depan Mapores Probolinggo, Kamis 12 Maret 2020. Selamat sore pada rekan-rekan sekalian. Siang hari ini Polres Probolinggo, Sat Narkoba Polres Probolinggo ini akan mengadakan rilis pengungkapan terhadap beberapa perkara penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Jadi dalam kesempatan hari ini ada 3 laporan polisi yang dirilis, yaitu 2 laporan polisi untuk kasus narkotika berupa sabu dan 1 laporan polisi untuk perkara penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang untuk diedarkan secara bebas. Ini LP 12 Maret 2020. Tersangkanya ada 2 orang, ya, atas nama Muhammad Hafiz, dan yang tersangka kedua atas nama Muhammad Syukur alias Syukur. Jadi untuk barang bukti yang berhasil diamankan, 1 klip sabu ini seberat kurang lebih 4 gram, kemudian 1 buah HP, kemudian 1 buah tisu warna putih sebagai pembungkus. Kemudian terhadap 2 orang tersangka ini kita dapatkan merupakan pengembangan dari tersangka sebelumnya. Tersangka sebelumnya ini adalah berkaitan dengan tersangka yang berikutnya, yaitu atas nama Saudara Faisal. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk 2 orang tersangka ini kemarin ketika akan dilaksanakan penangkapan ini sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dengan para tersangka ini, ada 2 orang, dan bahkan kendaraan yang dipergunakan oleh anggota untuk mengejar ini mengalami kerusakan karena sengaja ditabrak oleh 2 orang tersangka ini. Terhadap tersangka ini kita kenakan pasal pengedar, pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman penjara minimal 5 tahun penjara. Di antara 2 orang ini atas nama Hafiz dan Syukur, jadi Hafiz ini membeli barang itu dari Syukur. Bisa dikatakan Syukur dalam hal ini merupakan pengedar terhadap barang-barang sabu yang ada di hadapan rekan-rekan sekalian. Ya, Faisal ini diamankan dengan berbagai jenis barang bukti yang merupakan perlengkapan daripada alat-alat yang dipergunakan untuk menggunakan narkoba, antara lain pipet, tabung kaca, kemudian rokok, dan termasuk sabu seberat kurang lebih 3 gram. Ya. Ternyata setelah dikembangkan, Faisal ini juga mendapatkan barangnya ini berasal dari Saudara Syukur. Ya, jadi ini kenapa saya katakan dari di awal bahwa 2 LP untuk sabu-sabu ini berkaitan semua, dan muaranya adalah pada 1 orang bandar, Syukur. Saat sekarang ini kita sedang mengembangkan jaringan-jaringan yang terkait dengan peristiwa ini, terutama untuk mengetahui dari mana Saudara Syukur ini peroleh barang. Ya, kita akan kembangkan. Dan terhadap para tersangka ini kita lakukan penahanan. Pasal yang kita sangkakan adalah pasal pengedar dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dan untuk yang laporan polisi yang ketiga, ini terkait dengan LP nomor 10 bulan Maret 2020
dengan tersangka atas nama Jainullah alias Senol, ya, dengan dugaan pelanggaran adalah menjual dan mengedarkan obat-obatan yang dilarang dijual tanpa menggunakan resep dokter atau obat-obatan keras. Jumlah barang bukti yang berhasil diamankan ini kurang lebih berjumlah 18.000 atau hampir 19.000 butir pil dengan berbagai macam jenis yang ditemukan di kediaman daripada tersangka Jainullah ini. Modus operandi yang dilakukan adalah dia akan menjual barang-barang ini ketika ada yang menanyakan atau membeli dengan harga eceran menurut keterangan tersangka per 4 butir itu 10.000, ya. Ini melanggar Undang-Undang Pasal 197 subsidiar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Sudah berapa lama kamu menggunakan narkoba? Tidak pakai, karena urin positif. Ini sudah berbohong lagi. Dicek urinnya positif, tapi ditanya tidak pakai. Bapak sudah berapa lama pakai narkoba? Sudah 1 tahun. Sabu-sabu ya. Dalam kasus ini, polisi menyita beberapa barang bukti yakni narkotika jenis sabu, pil dan alat hisap, korek api, serta handphone. Adapun pasal yang disangkakan kepada para tersangka yakni pasal 114 sub 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun, maksimalnya seumur hidup serta denda 1 miliar rupiah. Dari Probolinggo, Sony Kurnia Jaya memberitakan.